Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Dadang beserta keluarga, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah, dan juga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini majelis rutin kita dibuka kembali. Yang sekian lama kita tutup sementara. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada kita agar kita untuk selalu berzikir kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada kita agar kita untuk terus menggali dan memahami ilmu agama. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada kita agar kita untuk meningkatkan kualitas iman dan juga untuk menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Manusia hidup di atas dunia ini tidak lain yang dicari adalah kebahagiaan. Siapapun dia, mau dia pejabat, mesti dia dengan jabatannya ingin mendapatkan kebahagiaan. Maupun seorang pedagang dengan dagangnya ingin mendapatkan kebahagiaan. Seorang petani apapun pekerjaannya, mesti yang dia cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Orang mengumpulkan harta ingin bahagia. Orang berebut jabatan ingin bahagia, tetapi kebahagiaan itu adanya di dalam al-qurbu ilallah. Kebahagiaan itu adalah adanya pada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta bisa menjadi kebahagiaan asal dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jabatan juga bisa, tetapi kalau enggak, kebahagiaan yang semu. Karena dalam pandangan syariat, sesuatu yang maksiat, sesuatu yang dosa itu bukanlah kebahagiaan, tapi itu adalah kehancuran, dan itu adalah kebinasaan. Jadi kunci kebahagiaan di dalam syariat adalah al-qurbu minallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya kita supaya dekat dengan Allah? Tentu kuncinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang taat itu banyak syarif-syarifnya, banyak halangan-halangannya, banyak hal-hal yang bisa memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Qutbil Irsyad wal Qawasil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada 4 hal yang memalingkan orang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Ya, kita mau taat bagaimana sedangkan kita nggak ada ilmu? Tentu orang yang taat harus punya ilmu. Kita mau ibadah harus dengan ilmu. Kenapa ilmu itu begitu mulia? Dikatakan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, li'annahu wasilatun ila taqwa. Karena ilmu itu menjadi wasilah untuk orang menjadi takwa. Artinya nggak ada ceritanya orang berilmu kok orang yang takwa kok nggak berilmu. Kalau pengen menjadi orang yang takwa, haruslah menjadi orang yang menuntut ilmu. Dan dikatakan di dalam hadis yang sahih, hadis muttafaq alaih, hadis yang paling tinggi derajatnya adalah hadis muttafaq alaih. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, redaksinya sama. Dikatakan
oleh baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki baik artinya dikehendaki selamat, dikehendaki baik artinya dikehendaki bahagia di dunia sampai di akhirat, maka dia akan dijadikan oleh Allah orang yang gemar, semangat, senang di dalam mencari ilmu agama. Karena itu hal yang bisa memalingkan daripada taat kepada Allah yaitu kebodohan. Sampai Nabi sangat berwanti-wanti agar umatnya itu mau menuntut ilmu. Dalam hadis baginda agung Nabi besar Muhammad SAW bersabda, utlubul ilma walau kana bainahu wa bainal ilmi bahrun minan nar. Carilah ilmu walaupun di antara ilmu dan dia terhalang oleh lautan api. Ini bukan lautan air lagi, lautan api, tapi katakannya Nabi tetap cari ilmu, saking pentingnya ilmu. Bahkan di dalam riwayat juga Nabi bersabda, innallaha yubghidul alim, innallaha yubghidul alima bil dunya wa jahilun bil akhirah. Allah itu benci kepada orang yang pintar dalam urusan dunia tetapi bodoh di dalam urusan akhir. Urusan ilmu dunia pintar luar biasa, komputer udah master, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa ini jagonya, tapi ilmu agama wudhu nggak bisa. Sebetulnya orang ahli ilmu dunia tidak tercela asal ilmu akhiratnya juga bisa. Tetapi ketika dia ilmu dunia pinter, ilmu akhirat nggak bisa, maka itulah menjadi tercela. Karena itu kebodohan ini sangatlah berbahaya. Sampai Nabi bersabda bahwa orang yang mencari ilmu walau hanya 1 saat aja, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ditambah 1000 nengok orang yang sakit, ditambah mengantarkan 1000 jenazah. Bayangin, siapa yang bisa 1 hari mendapatkan pahala seperti itu? Sholat 1000 rakaat, orang terawih aja udah 23 rakaat lemes. Ya kan, ini 1000 rakaat bisa paginya diimpus. Belum lagi nengok 1000 orang yang sakit loh, itu bukan pekerjaan mudah loh, nengok orang yang sakit nih. Kita kadang berat. Ada aja kita alasannya. Inilah, itulah. Mengantarkan jenazah juga sama, bukan pekerjaan mudah, itu pekerjaan yang nggak gampang. Tetapi di dalam mencari ilmu, Allah beri pahala 1000 pahala yang lebih baik daripada sholat rakaat 1000 rakaat, ditambah menengok 1000 orang yang sakit, ditambah mengantarkan 1000 jenazah. Karena itu dikatakan oleh Ba'dul Arifin, Ba'dul Arifin, sebagian orang-orang yang ahli ma'rifat bilang, laubu isal amwat, seandainya orang-orang yang mati itu dihidupkan kembali, seandainya dihidupkan kembali oleh Allah, maka kata Ba'dul Arifin, niscaya dia yang pertama kali dia lakukan, dia datang ke tempat-tempat ilmu, dia datang ke majelis-majelis ilmu. Kenapa? Yang dia datangi bukan keluarganya. Apa enggak kangen sama keluarganya? Pasti kangen. Apa enggak rindu sama anak istrinya? Pasti rindu. Kenapa ke majelis ilmu yang pertama kali dia datangi? Karena dia tahu begitu besarnya pahala yang Allah berikan, begitu banyaknya rahmat yang Allah turunkan, begitu luasnya ampunan yang Allah berikan, dan juga yang lain-lainnya. Karena itu mumpung kita masih dikasih umur panjang, jangan sia-siakan waktu ini, jangan sia-siakan umur ini. Jadilah kita menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat dengan tidak melupakan untuk mencari ilmu. Yang paling enggak, walaupun enggak paham, ya menunaikan kewajiban, mencari ridho Allah, mencari pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang bisa menghalangi orang untuk taat kepada Allah adalah du'ful iman, lemahnya keimanan. Sehingga kita tidak heran kok ada ustadz maksiat, kok ada kiai maksiat,
padahal dia alim, padahal dia pintar. Boleh jadi alim tapi imannya lemah. Karena itu kita harus selalu berusaha memperkuat keimanan. Gimana caranya untuk memperkuat keimanan? Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, tafakur. Kita datang ke kuburan, tafakur. Kita ingat akan kematian. Kata ulama, yang paling kuat untuk memperkuat keimanan adalah mujalah satu sholihin, kumpul sama orang-orang yang soleh. Artinya kumpul sama orang-orang yang fasik itu bisa melemahkan keimanan. Orang kalau udah lemah iman bisa korupsi, bisa nyolong, bisa membunuh, bisa berbuat hal-hal yang sangat berbahaya. Karena itu penting. Karena itu di Al-Quran diceritakan para nabi yang terdahulu, diceritakan orang-orang yang soleh, diceritakan begitu ujiannya berat, supaya menguatkan keimanan, menguatkan tekadnya. Karena itu penting. Yang paling mahal di dalam hidup ini adalah iman. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad, iman yang ada di dalam hati itu ibarat pohon. Iman itu ibarat pohon, hati itu ibarat tanahnya. Nah, tugas kita nih sirami ini pohon iman ini, supaya pohon ini kuat, besar, kokoh, dan supaya pohon iman ini berbuah manis. Karena tentunya yang namanya pohon, kita di bumi ini aja yang namanya pohon akan banyak gangguannya. Ada hujan yang besar yang bisa merobohkan itu pohon, ada angin topan, ada angin puting beliung, ada ini, ada itu, yang sering kita saksikan banyak pohon yang roboh. Kata Imam Al-Haddad, begitu juga keimanan yang ada di dalam hati kita. Kalau nggak kita pupuk, kalau nggak kita jaga, kalau nggak kita sirami, bisa itu pohon iman yang ada di dalam hati bisa roboh. Kalau udah roboh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu adalah malapetaka yang sangat besar. Karena itu kuatkan keimanan, apalagi hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman ini seolah-olah maksiat ini udah dianggap biasa, padahal tetap yang namanya perbuatan dosa adalah dosa. Yang namanya perbuatan dosa walaupun dilakukan oleh orang banyak, tetap itu adalah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan dosa yang menjadikan orang itu dekat dengan Allah. Yang menjadikan dekat dengan Allah adalah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang bisa memalingkan orang dari taat kepada Allah adalah tulul amal, panjangnya angan-angan, merasa akan hidup selama-lamanya di atas dunia. Artinya tulul amal itu adalah lupa akan kematian. Perasaan kayak masih bocah aja, kayak baru kemarin lulus SD, padahal cucunya juga udah lulus kuliah. Ini kita kayak perasaan baru kemarin. Itu tulul amal, programnya duniawi semuanya, nggak ada program ukhrawi. Pengen baca Quran sehari sekian, pengen meningkatkan sholat sunnahnya, pengen memperbanyak zikirnya, pikirannya nggak bakalan mati. Duit ditumpuk-tumpuk yang nggak ngumpul-ngumpul. Akhirat kok disepelekan, itu bahaya. Karena itu yang bisa memalingkan orang dari ketaatan itu adalah tulul amal, lupa akan kematian, panjang angan-angan, melupakan kematian. Sehingga saya ingat makolahnya Imam Ghazali untuk orang-orang seperti kita nih, kalau mati nih usahakan jangan sampai kita udah mati tetap kiriman dosa ngalir ke kuburan kita. Itu bahaya. Dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, tuba liman mata wa matat dunubuhu. Beruntung orang yang mati juga dosanya. Lu banyak, lu nggak sedikit orang udah mati, dosanya terus mengalir. Dia punya dosa jadi. Beda sama para ulama, para aulia, mereka punya karya-karya soleh, karangan kitabnya yang terus dibaca, apa karya doanya, zikirannya yang terus dibaca, sehingga pahalanya terus mengalir. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu kita biasin. Wa asarahum itu asar itu.
Sehingga dalam hadis man sanna sunatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha bi ghairi ayyun qaso syai'un atau kama qala sallallahu. Siapa yang berbuat kebaikan baik dari perbuatan maupun ucapan kemudian ditiru oleh orang, ditiru oleh orang, maka itu pahala terus mengalir. Karena itu hati-hati jangan sampai kita berbuat yang jelek, berkata-kata yang jelek kemudian ditiru oleh orang, kita udah mati dosanya terus ngalir di kuburan kita. Makanya sampai kata Imam Ghazali, beruntung orang yang mati dosanya juga ikut mati. Lu jangan kita transferan dosanya terus, pahala nggak ada yang kirimin Fatihah sama kita, nggak ada yang tawasulin kita, nggak ada yang ngejar kuburan kita, dosanya terus ngalir. Mau gimana? Sehingga dikatakan al-wailu tawil liman mata wa tabqa dunubuhu, celaka yang berkepanjangan, celaka yang berkepanjangan bagi orang yang mati sedangkan dosanya terus mengalir. Karena itu hati-hati jangan sampai kita terdepan di dalam berbuat kejelekan, tapi terdepanlah di dalam berbuat kebaikan. Dalam hadis pernah baginda agung Nabi besar Muhammad SAW waktu itu berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian datanglah orang yang pakaiannya lusuh, pakaiannya jelek, kehidupannya susah. Itu Nabi langsung berkhutbah. Kata Nabi di hadapan para sahabat Bani pidato, ayo kita bantu ini orang, ayo kita bantu ini orang kasihan, mungkin dia miskin, mungkin dia nggak punya makanan. Akhirnya setelah Nabi berkhutbah begitu, ada seorang sahabat langsung dia ngacung, ya Nabi saya sekian. Maka kata Nabi, dia yang pertama itu akan mendapatkan pahala dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Dia yang pertama memberikan contoh. Karena itu hati-hati orang mau maksud saya, wah itu hati-hati loh, dosa yang lainnya dia dapat. Itu kata Nabi begitu. Maka engkau yang pertama kali mengatakan saya sekian ya Rasulullah, kamu akan mendapatkan pahala dari sahabat-sahabat yang lainnya ikut nyoba. Kalau kita kan nggak nunggu yang terakhir, berapa ini terakhir? Ya itu juga dapat pahala, tapi beda sama yang pertama itu. Karena dia teladan, memberikan teladan. Karena itu ayo berikan teladan yang baik. Jangan sampai kita memberikan teladan yang buruk, ditiru sama anak kita, ditiru tetangga kita udah mati loh, transferan dosanya terus kalah. Apalagi ditiru terus sama generasi berikutnya. Itu bukan hanya perbuatan ucapan. Kadang-kadang kita ngomong apa di medsos atau apa loh, hati-hati jangan sampai itu menjadi dosa yang terus mengalir padahal kita sudah mati. Makanya kata Imam Ghazali, beruntung orang yang mati juga dosa-dosa. Kepengen kita nih yang terus mengalir adalah amal soleh, pahala terus mengalir kepada kita. Kita pernah membuat majlis zikir atau membuat ini sehingga orang pada ikuti, alhamdulillah, sehingga kita mati pahalanya terus mengalir. Atau kita pernah bikin kebaikan ditiru oleh orang, diikuti oleh orang, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir yang bisa menghalangi daripada ketaatan adalah aklul haram, memakan makanan yang haram. Maksudnya bukan hanya makanan karena zatnya yang haram seperti makan babi, tapi karena sebabnya yang haram. Sebab mendapatkan hartanya itu karena korupsi, karena nyolong, karena nipu, itu sangat berbahaya. Sampai disabdakan oleh Kanjeng Nabi, man akal haram asad jawarihuhu saat abad. Siapa yang memakan makanan yang haram, maka seluruh anggota tubuhnya, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya akan durhaka kepada Allah, baik dia kehendaki maupun tidak. Karena itu jaga perut kita, bukan tong sampah. Jangan asal masuk disortir. Jangan yang penting kenyang, tapi yang penting halal. Dalam hadis yang lain, man nabata lahmuhu minal haram pannaru aulabihi. Siapa yang tumbuh dagingnya dari yang haram, maka yang lebih berhak untuk membakarnya adalah api. Jangan rugi kita memakan yang haram ini, rugi hasil korupsi, hasil nyolong, rugi. Ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dalam hadis Arba'in Nawawi itu sebelum
Kanjeng Nabi menjelaskan tentang masalah makanan yang haram. Nabi menjelaskan tentang masalah hati dulu ya kan. Inna fil jasadi mudghah. Nah, karena memang kaitannya itu merusak hati kita. Akhirnya hati kita rusak karena kita memakan makanan yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha suci, tidak mau menerima kecuali yang suci. Yang haram itu najis. Karena itu orang-orang dulu nih, istri-istri zaman dulu, kalau suaminya mau berangkat kerja, pasti istrinya mengingatkan, wahai suamiku, ingat lo ya, jangan bawa rezeki yang haram pulang ke rumah ini. Aku masih kuat menahan rasa lapar, tapi aku nggak kuat kalau harus disiksa nanti di akhirat. Karena amal halal hisab wa haram wa azab. Harta itu halalnya akan menjadi hisab, haramnya akan menjadi siksa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul jazil al hadi ila qaumis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.